wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi wa'ada lil muslimina bil mi'adil katsirah wa ta'yidu ala 'adaihi bi ta'yidil jabbar wa ja'ala kalimatuhu hiyal 'ulya fid dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Isya dan tarawih Masjid As-Salihin rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah pada malam yang ganjil ini, malam ke-23 Ramadan. Allah masih mampukan kita untuk beribadah pada malam hari ini, lebih-lebih di 10 hari terakhir Ramadan, menjadikan penguat motivasi untuk selalu dan terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sudah menjadi kebiasaan di tiap tahun di bulan Ramadan banyak yang kita lihat pemandangan di masjid-masjid, terutama di masjid-masjid besar ya. Orang-orang yang as-sa'il, minta-minta kepada kita. Begitu selesai Jumatan atau selesai tarawih, mereka sudah berdiri di depan masjid, mengadahkan tangannya, minta-minta kepada kita. Para jamaah rahimakumullah, ternyata hal ini juga pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Suatu kali ada seorang dari kalangan Ansar datang kepada Nabi untuk meminta-minta, minta uang atau minta sesuatu yang dimiliki oleh Nabi dari harta Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW tidak langsung memberinya. Kemudian ditanya orang ini, apakah kamu punya sesuatu di rumahmu? Kemudian orang yang minta-minta ini mengatakan, iya ya Rasulullah, saya punya baju yang saya pakai dan sebagai alas untuk tidur kami. Maka kemudian Rasulullah SAW memberitahu kepada orang yang minta-minta ini, baik kalau begitu, baju yang ada di kamu itu, yang ada di rumah kamu ambil, nanti akan saya tawarkan kepada orang lain, siapa tahu ada yang mau membelinya. Maka setelah itu para jamaah sekalian, diambillah baju ini. Orang yang tadi mengambil baju ke rumahnya, kemudian diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian setelah itu Nabi keluar dari masjid dan kemudian melelang baju ini. Sehingga ada yang kemudian menawar 1 dirham. Kemudian Nabi menaikkan lagi, siapa yang bisa 2 dirham? Kemudian ada orang lain lagi mengatakan, saya siap membeli baju 2 dirham. Maka baju itu para jamaah sekalian laku 2 dirham. Setelah baju ini laku, ada 2 dirham. Maka Nabi kemudian memberikan kepada yang meminta-minta ini, silahkan kamu beli 1 kampak dan kamu cari kayu bahan bakar atau kayu yang bisa dibakar. Kemudian akhirnya dibelilah 1 kampak itu dan kemudian dia mencari kayu. Setelah itu Nabi mengatakan, setelah kamu dapat, kamu jual. 15 hari dari hari ini saya tidak mau melihat kamu lagi ke sini. Ini orang ini kemudian mengambil atau menebang pohon atau menebang kayu kemudian menjual. Dan datang lagi kepada Nabi dengan mendapat 10 dirham.
Para jamaah sekalian, kemudian Nabi mengatakan, sungguh ini adalah lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena kelak yang minta-minta itu datang pada hari kiamat dengan muka yang tidak sempurna, tidak ada dagingnya. Maka para jamaah sekalian, kemudian Nabi mengatakan, boleh seseorang itu minta dalam urusan dunia, minta-minta. Ada pada tiga hal. Satu, orang yang betul-betul fakir, yang sangat membutuhkan untuk makan itu. Yang kedua, orang yang dililit hutang. Yang ketiga, orang yang kena diat membunuh. Misal menabrak, dia harus bayar denda dan tidak punya uang, maka boleh. Selain ini Nabi tidak memerintahkan, Nabi tidak memberikan izin. Maka kemudian para jamaah sekalian, dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, saya bacakan hadisnya. Hadatsana Yahya ibn Bukair hadatsana Lais an Uqail an Ibn Shihab an Abi Ubaid maula Abdurrahman bin Auf annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu qala Rasul sallam lian yahtatiba ahadukum hurmatan ala dhahrihi khairun lahu min ayyas ala ahadan fayutiyahu aw yamna'u, yang artinya telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al-Lais dari Uqail dari Ibnu Syihab dan dari Ubaid sahaya Abdurrahman atau hamba budaknya Abdurrahman bin Auf, bahwasannya dia mendengar dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, sungguh seorang dari kalian itu lebih baik memikul beban yang sangat berat atau membawa beban berat di punggungnya, itu lebih baik daripada meminta-minta sekalipun ada yang memberi atau yang tidak memberinya. Para jamaah rahimakumullah, maka ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa Islam mengajarkan kepada kita al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Apa maknanya? Jangan jadi mental pengemis. Jangan jadi membiasakan diri meminta-minta, minjam uang begitu gampangnya kepada saudara kita. Kecuali hal yang sangat mendesak sekali. Maka tadi Nabi mengatakan 3 hal. Kalau kita masuk 3 hal ini boleh. Kita meminjam uang atau butuh bantuan orang lain. Betul-betul membutuhkan, fakir muqti' atau terlilit hutang. Atau yang ketiga, kita nabrak orang, kena diat, harus menggantikan karena membunuh ataupun menabrak tadi sampai meninggal, ada dendanya, dan kita nggak punya uang, maka boleh kita meminjam. Di luar itu jangan membiasakan kita meminta kepada orang lain. Para jamaah rahimakumullah, inilah Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Oh, Islam itu agama yang tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Tunjukkan bahwa kita ini adalah pemeluk agama Islam yang betul-betul tinggi. Jangan jadi mental pengemis. Maka Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita tadi, sampai disuruhnya berusaha betul mendapatkan sarana atau wasilah untuk mendapatkan harta tadi. Pertanyaannya, Nabi sebetulnya bisa nggak memberi para jamaah? Bisa nggak memberi? Bisa. Tapi Nabi ingin mengajarkan pada orang itu tidak boleh punya mental meminta-minta. Sampai Nabi mengajarkan memberikannya alat, yaitu sebuah kampak, untuk dia kemudian setelah kampak itu dapat, dicari kayu bahan bakar,
itu jual, dapat uang. Dari uang itulah kemudian memberinya. Kita tahu bahwa Nabi itu kaya raya. Nabi itu dari rampasan harta perang itu 1/5. Tapi harta rampasan perang ghanimahnya apa masuk dalam rumah? Enggak. Hanya dalam masjid. Taruh di masjid, di rumahnya enggak disimpan apa-apa. Maka dalam riwayat itu selama 60 hari Nabi itu hanya makan kurma dan air para jamaah sekalian. Bukan Nabi itu miskin, Nabi itu kaya raya. Karena 1/5 dari harta rampasan itu haknya Nabi. Tapi Nabi mengajarkan kepada orang itu bahwa mental pengemis itu tidak boleh ada dalam mental pribadi-pribadi mukmin. Karena Islam itu adalah agama yang tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Semoga ini menjadi inspirasi bagi kita dengan hadis ini, menjaga iffah kita, jangan gampang meminta-minta kepada orang lain dalam urusan harta. Berusahalah semaksimal mungkin untuk mendapatkan ridha Allah dalam kita mencari rezeki, dan disitulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keridhaannya kepada hambanya yang bersungguh-sungguh dalam menggapai ridhanya. Demikian, barakallahu li wa lakum, naqtatim bihadza, kita akan salat tarawih. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.